Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengertian hukum dan faktor penawaran. Jika kita sedang berjalan-jalan di pasar, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik konsumen agar barang yang ditawarkan mengundang pembeli. Jadi, apa itu penawaran? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Jika kita mengadakan pengamatan tentang keadaan barang dan harga di pasar, maka kita akan temukan hubungan antara penawaran akan barang dan jasa dengan harga yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran. Jadi, apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin banyak jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual. Berdasarkan hukum penawaran tersebut, tingkat harga suatu barang berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran bersifat tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk mengadakan barang dan jasa disebut biaya produksi. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Pada umumnya, produsen akan mengurangi kegiatan produksi yang menelan biaya besar, sehingga barang yang dihasilkan pun terbatas. Akibatnya, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksinya rendah, produsen akan menghasilkan barang dalam jumlah besar, sehingga penawaran pun bertambah. Faktor yang kedua adalah harga barang pengganti atau substitusi. Ketika minyak tanah dan gas harganya melambung, bahkan langka di pasaran, banyak ibu rumah tangga yang beralih menggunakan arang sebagai bahan bakar alternatif. Akibatnya, penawaran arang pun meningkat, harganya pun meningkat. Arang merupakan barang pengganti atau substitusi bagi minyak tanah ataupun gas. Faktor yang ketiga adalah tingkat teknologi. Proses produksi merupakan bentuk penerapan teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga manusia menghasilkan barang yang jumlahnya terbatas. Sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin atau menerapkan teknologi tinggi mampu menghasilkan barang dalam jumlah besar. Banyaknya hasil produksi mengakibatkan bertambahnya penawaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi, maka makin banyak pula penawaran barang atau jasa. Faktor yang keempat adalah tujuan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalnya jenis perusahaan milik negara yang bertujuan bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan demi melayani kepentingan orang banyak. Maka meskipun perusahaan negara mengalami kerugian, tetap tidak akan mengurangi penawaran. Sebaliknya, perusahaan swasta memiliki tujuan pokok mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jika perusahaan tersebut merugi, maka penawaran swasta pun kian berkurang. Bahkan kemungkinan tidak lagi memberikan penawaran karena mengalami gulung tikar. Faktor yang keenam adalah harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya,
Jika barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya, jika harga sabun mandi meningkat dari 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Faktor yang ketujuh, pajak. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan. Faktor yang kedelapan, harapan akan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa ditimbun untuk dijual di masa depan dengan harapan keuntungan yang diperoleh akan meningkat. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.